Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumila, guru DRA Miftahul Ulum Banjarsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, mata pelajaran Fikih MI di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MI Miftahul Ulum kelas 3 dengan materi sholat sunnah rawatib. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dulu kita absen dulu, nggih. Nah. Ahmad Adia Surya, Dafa Fahreza Pratama, hadir. Zakira Talita Zahra, hadir. Ami Zakinara, hadir. Dela Aulia, hadir. Fatimah Haura, hadir. Jihan Salwa, hadir. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah, rawatib. Tapi agar kegiatan hari ini menjadi sebuah kegiatan yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, mari kita awali dengan pembacaan doa. Kepada yang bertugas hari ini dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya
Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Ada yang mau jadi dirijen? Hitung 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih juga Bu Guru sampaikan kepada yang bertugas sebagai dirijen. Sebelum materi kita mulai, kita buat kesepakatan kelas. Oke? Oke. Kesepakatan kelasnya apa? Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Ketika Ibu Guru menjelaskan materi, anak-anak mendengarkan. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman. Oke? Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Nanti ketika sesi presentasi, pendapatnya apa? Dihargai. Yang keempat, kesempatan terakhir, mengerjakan tugas sampai selesai. Setuju? Setuju. Are you ready? Ready. Sekarang kita ice breaking dulu. Kita tepuk-tepuk, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jempol. Siap? Siap belajar. Namun sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Bu Guru mau tanya, ada nggak dari anak-anak yang pernah mendengar apa itu pengertian dari sholat sunnah rawatib? Ada? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Terus ada berapa kira-kira macamnya sholat sunnah rawatib? Ada 2. Apa saja? Sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Terus kapan kira-kira pelaksanaannya sholat sunnah rawatib? Sesudah sholat fardu atau
sebelumnya. Berarti ada 2 waktunya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita menelaah pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Kita pelajari hukumnya bagaimana, pengertiannya apa, seperti itu. Tujuan yang kedua, menguraikan hukum dari sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, menganalisis macam-macam sholat sunnah rawatib. Dan yang keempat, mempraktekkan bacaan niat sholat sunnah rawatib dengan benar. Yang kelima, menemukan keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu punya keutamaan. Dari semua amalan ibadah kita itu masing-masing punya keutamaan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu sebagai penyempurna pahala sholat fardu. Macam-macam dari sholat sunnah rawatib, ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan karena sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, sholat yang tidak begitu dianjurkan karena Nabi sendiri jarang melaksanakan. Nah, makanya disebut ghairu muakkad. Keutamaan dari sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan pahala sholat fardu, dijauhkan dari panasnya api neraka, mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, dan doa kita akan dikabulkan, mudah dikabulkan oleh Allah. Juga pahala, keutamaan yang paling besar adalah Allah akan membangunkan rumah untuk kita di surga. Ada yang mau mendapatkan rumah di surga? Mau, semuanya mau. Bu Guru juga mau. Siapa yang nggak mau dapat rumah yang dibangunkan oleh Allah di surga? Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Terus kita coba Bu Guru sebelum kita masuk ke kegiatan inti, apakah anak-anak benar-benar sudah memahami apa itu sholat sunnah rawatib? Pengertiannya, hukumnya? Tahu? Tahu. Kalau belum, Bu Guru belum begitu tahu, nanti kita bahas bersama. Terus apakah anak-anak ingin menguasai materi tentang sholat sunnah rawatib? Mau. Karena apa? Karena itu menjadi tambahan pahala bagi kita. Terus apakah anak-anak sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini dengan metode problem based learning? Siap? Ya. Siap. Diulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang anak-anak coba dilihat ke depan. Kita lihat dulu tayangan ini. Suaranya nggak begitu kedengaran, nggih. Nggak apa-apa. Makanya jangan berisik. Di dalam topik sholat sunnah rawatib ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat sunnah. Yang kedua tentang hukum sholat sunnah. Yang ketiga
dulu mari kita bahas tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dan selanjutnya adalah tentang hukum sholat sunnah rawatib. Hukum sholat sunnah rawatib sendiri adalah sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila kita tidak mengerjakan maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Next kita lanjut tentang pembahasan macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Artinya sholat sunnah yang memang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah karena beliau sering melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu sholat sunnah ghairul muakkad. Sholat sunnah ghairul muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak ditekankan dalam Islam karena tidak menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Untuk tata cara sholat sunnah rawatib, sebetulnya semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda dengan sholat fardu. Baik dari awal dimulai dari gerakan takbiratul ihram sampai akhirnya sholat. Cuma yang membedakan antara sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu adalah niatnya saja, gerakan dan lain-lainnya itu sama. Yang terakhir, mari kita bahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Di dalam sholat sunnah rawatib itu terdapat beberapa keutamaan, yang salah satunya adalah pertama menyempurnakan pahala sunnah fardu. Yang kedua, dijauhkan dari panasnya api neraka. Dan yang ketiga, mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang terakhir, kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang bisa menjalankan segala bentuk ibadah dalam istiqomah di dunia dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib baik qobliyah atau ba'diyah. Sebelum ucapan salam, saya datang sehingga ucapan jazakumullah khairan katsiran. Atas berkenannya anak-anak semua menyimak materi hari ini, dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita wal akhirah. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari video yang barusan kita simak bersama, ada yang bisa menjelaskan? Dari video kita yang barusan kita simak, dapat kita pahami tentang pengertian dari sholat sunnah rawatib. Terus kita pahami apa lagi? Tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Apalagi? Macam-macamnya sholat sunnah rawatib. Apalagi? Hukum sholat sunnah rawatib. Terus? Tata cara dari sholat sunnah rawatib. Itu tadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari video. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Silakan disimak materinya masing-masing.
Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Nah, pengertian dari sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Artinya, sholat sunnah rawatib itu bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu yang dikerjakan sendirian atau munfarid tanpa berjamaah. Itu sholat sunnah rawatib pengertiannya. Dilanjut kita hukum dari sholat sunnah rawatib. Hukum dari sholat sunnah rawatib itu hukumnya sunnah. Pengertian dari sunnah itu sendiri bagaimana? Pinter, jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Loh, kan cuman sunnah Bu Guru, enggak apa-apa kan enggak dilakukan, toh kita juga enggak dapat dosa. Ya emang benar, tapi alangkah baiknya jika kita mengerjakan supaya menjadi catatan tambahan pahala kita. Karena apa? Kita enggak ada jaminan kita ini besok akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Makanya Nabi Muhammad menyarankan memperbanyak amalan ibadah, memperbanyak ibadah mau itu sholatnya sunnah, mau itu yang puasanya puasa sunnah, mau itu kita yang dianjurkan untuk bersedekah, semua itu apa? Sebagai tambahan amal kita. Ingat nggih, tadi apa pengertiannya sholat sunnah rawatib? Nah, jempol. Terus hukumnya apa? Sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang sekarang sholat sunnah rawatib itu Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bunyinya seperti ini. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla sholatis subhi. Artinya apa? Aku menghafal sesuatu dari Nabi atau menjaga sesuatu dari Nabi Muhammad berupa sholat sunnah 10 rakaat. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dari anak-anak siapa di rumah yang rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib? Senyum-senyum. Yang jarang-jarang. Yang jarang banget. Yang 3 kali. Seumur hidup sampai sekarang ini 3 kali. Selanjutnya kita bagi tugas kelompoknya, nggih. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 1 tugasnya menentukan macam-macam sholat sunnah rawatib akad. Dilihat, dicari di materinya, ditulis.
Kelompok 2. Kelompok 2 menentukan macam-macam sholat sunnah rawatib. Ketiga, menuliskan dan membacakan sholat sunnah. Yang keempat, menuliskan dalil-dalil keutamaan sholat sunnah rawatib. Sebelum tugas kelompok dikerjakan, baca basmalah dulu, yo. Ditulis ada berapa? Enggak usah. Sholat sunnah rawatib muakkad itu kan ada berapa? Ditulis semua. Iya. Kalau ada 3 waktu, 3 sholat, ya 3. Ayo terus. Oh, kelompok 1, kelompok 2 ya? Ya, dimulai kelompok 2 dulu. Yang keras suaranya Mbak, Mbak ke sini biar gak kena itu. Yang lain didengarkan. Ulang lagi. Tentukan macam-macam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Menentukan tentang macam-macam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa saja Mbak? 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bawa kita sini. Dilanjut kelompok 1. Dibacakan. Tentukan macam-macam sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad. Apa saja Mbak? Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oh ya. Sebelum atau sesudah sholat zuhur. Masing-masing berapa rakaat? 2 rakaat. Terus sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Sesudah isya, sesudah sholat isya 2 rakaat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Ayo siapa yang mewakili? Mas. Itu dalil keutamaan sholat sunnah rawatib. Mbak, man hafadho rokaatin haramahullahu. Yang lain mulutnya dikunci. Semuanya Mas. Rokaatal fajru minar. Rokaatal fajri. Rokaatal fajri minar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Man tawat doa fa asbaghal wudu'ah summa sholat yutimmuha a'tahullahu ma walai latin. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dilanjut kelompok 3.
Lanjut, ayo presentasi dari kelompok 3. Didengarkan ya. Ayo Mbak, langsung Mbak. Ini Mbak, tugasnya apa tadi Mbak? Menuliskan dalil, bukan ya, kelompok 3. Bacaan niat sholat sunnah rawatib. Lillahi ta'ala. Yang keras Mbak. Usolli. Terus usolli apa ini qobliyatan. Terus sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan. Nah, terus ba'diyatan lillahi ta'ala. Sudah tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari semua yang materi telah kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat ini berfungsi untuk menyempurnakan dan menutupi kekurangan dalam pelaksanaan sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu juga menjadi bukti kecintaan seorang muslim kepada Allah serta meningkatkan kedisiplinan dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Nah, Bu Guru tanya, apakah sekarang anak-anak sudah memahami apa itu sholat sunnah rawatib? Sudah. Terus apakah sudah merasakan, sudah tahu keutamaannya sholat sunnah rawatib itu merupakan salah satu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya? Kan keutamanya salah satunya dibangunkan rumah di surga. Apakah kita bisa merasakan bahwa itu merupakan salah satu wujud bahwa Allah itu mencintai kita? Terus apakah kita bisa nanti mempraktekkan sholat sunnah rawatib di rumah? Insya Allah. Terus yang sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, Bu Guru berpesan tetap belajar, tetap rajin belajar. Mau belajar apa saja itu yang penting itu kebaikan, termasuk belajar istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau belum sama sekali, kita mulai dari hari ini, karena tidak baik menunda-nunda perbuatan baik, itu tidak baik. Dan sebelum kegiatan diakhiri, kita bersama-sama membaca doa khitamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla astaghfiruka. Akhirnya Bu Guru menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih dan tetap semangat, tetap belajar dimanapun berada. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.